Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bunda kelas 1, bagaimana kabarnya? Sudah lama ya nggak denger nih Bunda Hesti nih belajar lagi. Kita sekarang SKI. Sekarang kita akan belajar, kalau kemarin kita belajar mengenai Nabi Muhammad ini seorang yang baik hati ya, tidak pernah berkata kasar, kemudian merupakan seorang anak yatim piatu, tapi tidak pernah mengeluh ya karena baik hati. Kemudian tidak berkata kotor, kemudian santun, sayang kepada yang lebih muda dan menghormati kepada yang lebih tua. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar bagaimana teladan kita Nabi Muhammad ini sebagai seorang yang pemaaf. Tahu artinya pemaaf? Iya, pemaaf itu yang mudah memaafkan, tidak dendam orangnya ya. Bagaimana Nabi Muhammad ini bisa menjadi seorang pemaaf? Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan seorang yang pemaaf, anak-anak. Nabi Muhammad ini memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Nabi Muhammad ini bisa memaafkan musuhnya orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak dendam. Akhlak beliau ini adalah Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini kan sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang pendendam, bahkan harusnya menjadi seorang yang pemaaf ya. Maka dari itu Nabi Muhammad ini memiliki akhlak Al-Quran ya. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak pernah mendendam kepada musuhnya. Padahal Nabi Muhammad ini banyak sekali yang memusuhi. Siapa itu yang memusuhi? Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kenapa Bunda bisa memusuhi Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini datang mengaku sebagai nabi terakhir. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini tidak percaya karena mereka ini ingin tetap menyembah berhala, tidak mau pindah ke agama Islam, padahal sudah diajak oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu mereka ini kesal, marah, sampai akhirnya memusuhi Nabi Muhammad. Tapi bagaimana reaksi Nabi Muhammad dimusuhi? Tidak pernah mendendam. Nah, kita juga harus menteladani ya sikap pemaafnya. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, ujuk-ujuk kita tidak punya salah dimusuhi. Nah, kita tidak boleh mendendam, harus memaafkan orang tersebut. Kemudian beliau memaafkan orang yang memusuhinya. Jadi orang-orang kafir, anak-anak di Mekah ini ketika Nabi Muhammad berdakwah Islam, bahkan sampai melempari batu, kemudian mencemooh, mengejek, bahkan sampai ingin membunuh Nabi Muhammad, nabi kita. Tapi reaksi Nabi Muhammad bagaimana? Tidak melawan, tidak membalas, bahkan malah memaafkan. Nah, itu teladan dari nabi kita. Makanya kenapa Nabi Muhammad ini menjadi teladan bagi umat Islam, karena salah satunya itu bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang pemaaf ya. Kemudian selain di Mekah, Nabi Muhammad juga dimusuhi di kota Thaif namanya. Di Thaif itu dulu Nabi Muhammad itu berdakwah kepada orang-orang Thaif. Tapi tidak didengar dakwahannya, padahal Nabi Muhammad ini mengajak ke jalan kebenaran. Bukannya didengar, tapi malah Nabi Muhammad ini malah dilempari batu anak-anak oleh orang-orang Thaif. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu kita ya. Jangan sampai memusuhi Nabi Muhammad sendiri, bahkan harus menjadi teladan. Nah, tapi sehingga nilai dilempari batu sehingga Nabi Muhammad ini berdarah. Nah, tapi Nabi Muhammad ini reaksinya gimana? Tidak marah atau membalas. Tadinya malaikat ini ada yang menawarkan,
"Wahai Nabi Muhammad, jika kamu ingin membalas lemparan batu itu, maka saya akan membalas," kata malaikat. Mereka orang-orang Taif ini dengan melempari gunung. Malaikat ini saking tidak terima Nabi Muhammad yang kita cintai ini sampai dilempari batu oleh orang-orang. Tapi Nabi Muhammad mengizinkan gak malaikat untuk melempari gunung? Tidak, anak-anak. Bahkan Nabi Muhammad malah mendoakan. Katanya berkata kepada malaikat, "Jangan malaikat penjaga gunung, mereka itu jangan dilempari oleh gunung. Karena mereka ini tidak tahu. Biarkan saya doakan supaya orang-orang Taif ini nanti menjadi masuk Islam." Sampai akhirnya sekarang orang-orang Taif ini masuk Islam ya, karena doa dari Nabi Muhammad. Seperti itu anak-anak, bagaimana seorang Nabi Muhammad ini menjadi seorang yang sangat pemaaf ya. Itu salah satu contohnya. Nah, dalam kenapa tadi disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ini di surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi kita diperintahkan menjadi seorang yang pemaaf sebagaimana Nabi Muhammad. Seperti itu anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, mengenai Nabi Muhammad sang pemaaf ini sudah Bunda sampaikan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti apa yang Bunda sampaikan. Kemudian kita dapat meneladani sifat pemaaf dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sekian penjelasan dari Bunda, mudah-mudahan diambil yang baiknya, ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.